Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di kelas Bahasa Sunda SMK Garuda Nusantara. Dinten ayeuna urang teh masih kene ngabahas ngeunaan carita wayang. Seperti yang telah dijelaskan kemarin ya, carita wayang yang telah menyebar di kebudayaan Sunda yang ada di negara kita ini berasal dari epik Ramayana dan juga epik Mahabharata yang asalnya dari India. Hari ini akan dijelaskan apa sih intinya kisah Ramayana itu dan juga kisah Mahabharata itu intinya apa sih? Ya, mari disimak. Epik Ramayana intina nyaritakeun kisah Raja Ayodhya anu ngaranna Rama nu nikah ka Sinta. Hiji waktu basa Rama Sinta jeung dibaturan ku adina nu ngaranna Laksamana keur ngumbara di leuweung Dandaka. Datang Rahwana nyulik Sinta sarta diboyong ke kerajaan Alengka. Puguh wae Rama murka. Anjeunna ngutus Anoman ke kerajaan Alengka, tapi utusan eta malah dihukum ku Rahwana. Anoman bisa kabur gara-gara ngaduruk kota Alengka. Nah, ini inti kisah dari Ramayana itu adalah tentang kisah Raja Ayodhya yang bernama Rama dan memiliki istri yang bernama Sinta serta adiknya yang bernama Laksamana. Suatu hari saat Rama, Sinta beserta Laksamana tadi sedang berada di leuweung Dandaka atau di hutannya yaitu namanya Dandaka, datanglah Rahwana yang menculik Sinta dan membawanya ke daerah kerajaannya yang bernama Alengka. Nah, karena itu, ini konfliknya ya, Rama tentu saja murka, tidak terima istrinya diculik. Akhirnya dia mengutus Anoman ke kerajaan Alengka. Namun, utusan itu malah dihukum dan dikurung oleh Rahwana. Anoman untung saja bisa kabur gara-gara dia ngaduruk atau membakar kota Alengka. Rahwana anu keukeup-teukeut embung mulangkeun Sinta di perangan ku Rama. Dina eta perang, Rama dibantuan ku pasukan Wanara ti Kiskenda. Dina perang eta, kabeh pangikut Alengka binasa termasuk rajana nyaeta Rahwana. Ngan Wibisana anu salamet ku sabab manehna belok mihak ka pasukan Rama. Sabada perang rengse, Alengka dipasarahkeun ka Wibisana. Di akhir cerita, Rama jeung Sinta katut ka para pangikutna balik deui ka Ayodhya ya. Ini tadi karena Rahwananya tidak mau memulangkan Sinta kepada Rama, akhirnya Rama datanglah ke Alengka dan memerangi Rahwana. Nah, dalam perang tersebut yang terjadi di Alengka itu, pasukannya Rama dibantu oleh pasukan Wanara atau pasukan monyet yang berasal dari daerah Kiskenda. Dalam perang itu akhirnya Rama lah yang menang. Pengikut-pengikut Rahwana semuanya binasa ya. Hanya ada satu pengikutnya Rahwana yang bernama Wibisana. Dia selamat, tidak sampai dibunuh oleh pasukannya Rama karena pada di akhir cerita Wibisana itu membantu pasukan Rama, dia belok memihak ke pasukannya Rama. Oleh karena itu, setelah perangnya semuanya selesai, pemerintahan Alengka dipasrahkan kepada Wibisana ya. Dan di akhir cerita Rama, Sinta serta semua pasukannya bisa kembali ke Ayodhya dan happy ending ya. Itulah inti dari cerita Ramayana. Anu kedua nyaeta carita wayang Mahabharata. Nah, sebelum kita masuk ke inti cerita Mahabharata, silakan simak dulu silsilah keluarganya. Yang pertama ada kakek buyutnya yang bernama Raja Bharata. Raja Bharata memiliki satu orang putra bernama Abhyasa. Abhyasa memiliki dua orang istri. Dari istrinya yang pertama, Ambika, memiliki putra sulung yang bernama Destara atau biasa disebut dengan Destarata juga. Kemudian Abhyasa dari istrinya yang kedua yaitu bernama Ambalika memiliki seorang putra yang bernama Pandu Dewanata. Lalu Pandu Dewanata ini atau Raja Pandu ya menikah dengan dua orang. Yang istri pertama bernama Kunti. Dari istri pertama Pandu memiliki 3 putra, yaitu putra sulungnya bernama Yudhistira,
kemudian yang kedua Bima, dan yang ketiga Arjuna. Dan dari istri yang kedua yang bernama Madrin memiliki putra kembar yang bernama Nakula dan Sadewa. Nah, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa inilah yang biasa disebut dengan Pandawa 5, tokoh protagonis di kisah Mahabharata ini ya. Kemudian tadi dari Destara menikah dengan Gandhari. Gandhari mengandung dan melahirkan segunduk daging yang kemudian segunduk daging itu berubah menjadi 100 bayi. Bayi yang pertama diberi nama Duryudana, yang kedua diberi nama Dursasana. Nah, Duryudana dan Dursasana serta saudara-saudaranya yang hingga 100 orang itu, merekalah yang biasa disebut dengan Kurawa. Nah, sekarang yuk kita bahas isi dari cerita Mahabharata. Mahabharata teh nyaritakeun katurunan Raja Barata nu kalibet perang sadulur marebutkeun tahta kerajaan. Kusabab kitu carita Mahabharata teh sok disebut oge Baratayuda anu artina perang kaluarga Barata. Anu terlibat dina perang teh nyaeta putra-putrana Pandu, Yudhistira, Bima, serta Arjuna, Nakula jeung Sadewa. 5 bersaudara eta teh sok disebut Pandawa. Para Pandawa diperangan ku putra-putra katurunan Destarata anu sok disebut Kurawa. Ini ya. Cerita Mahabharata nama lainnya juga biasa disebut dengan Baratayuda karena Baratayuda ini bermakna perang keluarga Barata, perang saudara ya. Kemudian pokok pasualan anu dicaritakeun dina epik ieu teh nyaeta parebut tahta karajaan warisan ti karuhunna. Kerajaan eta teh kuduna lungsur ka Kurawa sabab Destarata teh putra cikal. Ngan lantaran Destarata teu walagri, akhirna kerajaan dipasikeun ka Pandu anu makrupakeun adi tirina terus diwariskeun ka para Pandawa. Jadi akar permasalahannya tadi ya, tahta kerajaan dipegang oleh para Pandawa 5 yang merupakan putra-putranya Pandu. Sedangkan para Kurawa yang merupakan putra-putranya Destarata tidak terima. Mereka merasa bahwa hak waris kerajaan itu harusnya milik mereka karena ayahnya Destarata. Dialah putra cikal atau putra sulung yang harusnya melanjutkan tahta kerajaan, namun karena Destarata teu walagri atau memiliki kekurangan fisik yaitu tunanetra, maka dari itu kerajaan diserahkan kepada Pandu dan lanjut diwariskan kepada para Pandawa 5. Karena tidak terima itu, para Kurawa selalu memutar akal, selalu melakukan kelicikan-kelicikan untuk menjebak para Pandawa. Padahal pada saat itu daerah kerajaan sudah dibagi menjadi 2. Sebagian kerajaan kekuasaannya diserahkan kepada para Kurawa dan sebagiannya lagi dipegang oleh para Pandawa. Namun saparantos kitu, kekuasaan di kerajaan diambil alih sementara ke Kurawa, nepi ka masa hukuman para Pandawa rengse. Tadi ya, karena terjebak oleh akal-akalnya para Kurawa, akhirnya Pandawa menerima hukuman dan kekuasaan kerajaan diambil alih sementara oleh mereka. Pandawa anu 5 teh kudu hirup sangsara bertahun-tahun. Waktu Pandawa nagih janji sangkan pulang ke nagarana, Kurawa ingkar tina janjina. Oke, setelah masa hukuman para Pandawa selesai, mereka kembali lagi menagih janji untuk mengembalikan tahta kerajaan, tapi ternyata Kurawa ingkar janji tidak mau mengembalikan tahtanya kepada para Pandawa. Akhirnya konflik ieu teh akhirnya direngsekeun ku perang Kurusetra. Puncak dari konfliknya mereka berperang. Perang antara Kurawa dan Pandawa memperebutkan tahta kerajaan itu yang terjadi di Kurusetra. Nah, dari kedua cerita ini silakan kalian ingat-ingat betul tokoh-tokoh pentingnya siapa saja, silsilah keluarganya seperti apa, dan tempat-tempat terjadinya peperangan ataupun konflik utamanya itu ada di mana ya. Itu yang biasa keluar di soal-soal bahasa Sunda. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.